Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cesar Syahrul Ramadan dengan NPM 220681992 dari kelas SISDMA. Jadi di sini kita akan membahas terkait proses rekrutmen dan administrasi karyawan di UD 16 dalam studi kasus PT kita. Jadi Jadi rekrutmen dan pengelolaan karyawan itu merupakan aspek penting dalam manajemen SDM yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Jadi artikel pada kali saat ini kita akan membahas bagaimana sistem ERP UDU 16 dapat digunakan untuk mempermudah proses rekrutmen dan administrasi karyawan. Dengan studi kasus dari PT kita akan mengeksplorasi langkah-langkah dalam proses rekrutmen, mulai dari pembukaan lowongan hingga onboarding karyawan baru, serta bagaimana UD 16 dapat membantu mengelola data karyawan dengan efektif. Oke, langsung masuk saja. Pertama, langkah-langkah rekrutmen. Jadi, pertama pastikan aktivasi modul rekrutmen. Jadi, pertama masuk ke UDU SOL-nya, lalu masuk ke dalam database yang sudah kita buat, dan pada kali ini saya menggunakan database yang no demo. Jadi, jika sudah seperti ini, eh, kita buka apps dan kita akan mencari namanya rekrutmen. Nah, jadi pastikan modul rekrutmen sudah terinstall. Lalu setelah itu masuk setelah itu kita langsung membuat job position untuk manajer accounting and finance. Jadi pertama untuk melakukan hal ini kita harus masuk ke modul employees, lalu klik configuration dan pilih job position. Jadi di sini ada employees, lalu configuration, lalu kita klik job position di sini. Nah, lalu kita di sini perlu untuk yang namanya membuat job position baru dengan nama manager accounting and finance. Jadi ketentuannya seperti ini, job positionnya sudah ditentukan semua, ini ketentuannya. Nah, caranya itu kita tinggal klik new saja, lalu kita isi sesuai dengan ketentuan ini, field yang harus diisi bagaimana. Lalu dan pastikan recruiter dan interviewernya itu sudah sesuai dengan data yang sudah diberikan pada lab kali ini. Jadi untuk recruiter itu senior akuntannya dalam kasus ini yaitu Atala, dan interviewer itu dalam kasus ini itu bernama Hana. Oke, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, dan jangan lupa isi deskripsinya di job summary seperti ini. Lalu kita membuat pelamar. Jadi pertama masuk ke dalam job position yang sudah kita cari, yang sudah kita buat sebelumnya. Ini Master Accounting and Finance. Nah, caranya kita tinggal double klik saja. Ini yang sudah saya buat. Lalu untuk membuat pelamar baru langsung klik new saja. Nah, setelah new itu kita buat dua pelamar. Pertama pelamar satu kita isi dengan field seperti ini, isian fieldnya seperti ini. Nah, lalu untuk yang kedua, ini hasilnya jika sudah selesai dibuat. Nah, ini hasilnya. Dia akan muncul seperti ini di initial qualification. Nah, lalu kita mengisi data untuk aplikan kedua atau pelamar kedua. Isinya seperti ini, sesuaikan dengan field-field masing-masing. Oke, ntar hasilnya akan seperti ini jika sudah selesai, dan di akhir akan muncul dua aplikan seperti ini di bagian job position. Oke, setelah itu berikut adalah tampilan job position manager accounting and finance pada modul rekrutmen jika berhasil melakukan tahapan ini. Jadi jika sudah itu kita bisa melihat seperti ini. Cari kalau bisa eh, kita filter sesuai dengan NPM saja biar cepat. Kan kita membuatnya Master Accounting slash NPM. Nah, ini kita akan menjadi seperti ini. Jadi sesuai dengan fieldnya sudah diisi, jadi namanya sudah sesuai, departemennya Accounting and Finance, dan applicationnya itu dua, maksudnya itu pelamarnya sudah ada dua, yang tadi kita buat aplikan dua itu, dan target yang diterima itu hanya satu. Oke, jadi lalu lanjut ke melanjutkan proses rekrutmen. Jadi
Pertama pada bagian ini kita harus login sebagai manajer HR, di mana manajer HR itu Hana. Lalu lanjut ke proses rekrutmen dengan mengubah status menjadi first interview. Jadi caranya yang awalnya di initial qualification itu tinggal di drag aja. Jadi kita tekan, terus kita drag ke bagian first interview. Itu lakukan kepada kedua aplikan. Oke, setelah sudah kita membuat jadwal meeting. Jadi klik icon kalender yang ada di sebelah kanan untuk membuat jadwal meeting untuk melakukan interview HR dan tes psikologi. Nah, jadi seperti ini. Ini aplikan misalkan ini. Nah, ini di last meeting ini kita tekan, lalu kita bisa memilih new. Nah, ini isi sesuai dengan keterangan yang ada, dan jika misalkan salah, tinggal klik yang paling kanan ini. Nah, ini ntar semua jadwal yang sudah kita buat, jadwal meeting, ntar kita tinggal hapus aja kalau ada salah. Lalu kita bikin ulang. Oke, jadi seperti itu. Klik new, terus sesuaikan dengan field yang ada, lakukan juga kepada kedua aplikan. Nah, setelah selesai, pada kasus ini kedua aplikan sudah berhasil lulus dan masuk ke second interview. Jadi pertama, sebelum itu kita mengubah atau menandai meetingnya. Meeting yang pertama itu first interview itu sudah selesai, dan kita memberikan feedback juga kepada kedua aplikan, yaitu karena ada kasus ini kedua aplikan itu lolos. Jadi kita beri feedback berhasil lulus ke tahap selanjutnya seperti ini. Jadi kita klik markdown di sini yang di kotak merah, lalu kita isi saja datanya seperti ini yang sesuai dengan yang diminta dengan memberikan feedback dan lain-lain. Oke, lalu pertama lakukan untuk kedua aplikan, jangan lupa. Setelah itu tuh jika keduanya sudah diberi feedback dan ditandai sebagai done, terus kita sebagai manajer HR itu harus mengubah status pelamar untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu second interview. Jadi second interview secara seperti tadi, kita drag dari first interview ke second interview, itu lawan untuk kedua aplikan. Lalu kita buat lagi meeting kedua, yaitu interview dengan user. Jadi caranya sama dengan sebelumnya, kamu menekan icon kalender lalu new. Nah, lalu isi sesuai dengan data yang ada, data yang diminta. Lalu jika sudah, kita tunggu lagi. Nah, untuk kasus kali ini kita akan karena sudah selesai melakukan interviewnya, kita akan mark as done dan memberikan feedback kepada kedua aplikan. Nah, jadi pada kasus ini tuh yang lolos hanya aplikan kedua, dan aplikan pertama itu tidak lolos, jadi kita sesuaikan feedbacknya. Jadi untuk feedback aplikan kedua kita berikan feedback berhasil lolos ke tahap selanjutnya, dan untuk aplikan satu itu karena tidak lolos, kita beri feedback tidak lolos ke tahap selanjutnya. Nah, jadi karena dia tidak lolos, otomatis kita perlu alasan karena apa dia tidak lolos itu, untuk memperjelas agar tidak ambigu kenapa dia tidak lolos itu. Jadi pertama kita membuat reviews reason. Jadi bagaimana caranya? Kita pertama masuk ke bagian rekrutmen, lalu di bagian rekrutmen itu kita klik configuration. Jadi seperti ini, rekrutmen configuration. Nah, di sini ada reviews reason. Jadi kita klik saja. Terus kita klik new untuk membuat reviews baru. Jadi pada kali ini awalnya itu hanya seperti ini. Lalu kita ingin membuat review reason sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan situasi yang ada. Pada kali ini saya ingin membuat review reason dengan alasannya tidak memenuhi harapan terkait pemahaman akuntansi dan perangkat lunak akuntansi. Nah, jadi setelah kita klik new, terus kita isi sesuai dengan apa ketentuan yang ada, terus kita submit, dan dia akan muncul pada halaman review reason yang sudah kita buat, seperti yang saya tandai dengan kotak merah ini. Lalu setelah itu kita kembali ke modul job position sebelumnya, lalu klik reviews yang ada saat kita klik aplikan. Jadi seperti ini. Ini employee, kita masuk ke job position lagi. Nah, terus nah ini ada titik 3, bisa kita klik reviews, atau cara lain bisa seperti ini. Ini karena sudah di review jadi tidak muncul.
Mungkin, nah ini contohnya. Kita klik. Nah, di sini ada tombol reviews. Jadi kita klik bisa. Nah, ini sudah ada beberapa review reason dan ini ada review reason yang sudah kita buat. Bisa diklik dan bisa kita klik review jika misalkan kita tidak ingin, misalkan kita tidak ingin meluluskan suatu orang. Oke, setelah itu, setelah memilih review reason, hasilnya akan seperti ini, reviews. Nah, lalu jika sudah kita update status dan gaji pelamar, jadi pada kasus ini karena perusahaan kita itu menganggap gaji yang diminta oleh application aplikan kedua ini terlalu besar, jadi kita meminta dia agar untuk menurunkan gajinya, yaitu sebanyak 20 juta. Jadi kita tambahkan proposed salary sebesar 20 juta. Nah, setelah itu kita ubah aplikan kedua menjadi kontrak proposal. Jadi sama seperti sebelumnya, kita drag dari second interview ke kontrak proposal karena dia sudah lulus di second interview. Nah, pada saat ini pada kontrak proposal itu dia sudah menyetujui uh, update gaji. Jadi kita dapat menerima pelamar. Jadi pertama, untuk pelamar yang ingin kita terima itu pertama seperti ini. Ini kan sebelumnya kita di kontrak proposal kan. Nah, lalu kita klik more, terus kita klik kontrak sign. Nah, seperti ini more kontrak sign. Jadi ntar akan muncul seperti ini hasilnya. Lalu siapkan meeting untuk pengenalan perusahaan. Jadi lakukan buat meeting agenda seperti sebelumnya, klik kalender, lalu sesuaikan dengan field yang diberikan. Jika sudah, akan muncul seperti ini di bagian kalender karena tanggal yang dimasukkan kita itu bukan tanggal yang sudah lewat dari tanggal hari ini, jadi dia akan muncul. Oke, lalu kita akan masuk ke bagian personal administration. Jadi pertama kita akan membuat karyawan dari data application 2, yaitu pertama kita akan mengisi field seperti ini. Caranya itu kita masuk ke bagian employee. Nah, kita masuk ke bagian employee ini, modul employee, lalu kita langsung klik new saja. Lalu kita tinggal mengisi data-data yang ada. Jika sudah, kita langsung klik simpan. Nah, lalu yang kedua, pastikan data karyawan itu terhubung dengan data pelamar yang berhasil lolos. Jadi untuk mengetahui apakah datanya ini dapat terhubung, jadi pertama kita masuk ke bagian departemen. Lalu kita pilih departemen yang kita assign untuk aplikan 2. Jadi untuk pertama kali kita nge-assign departemen untuk aplikan 2 itu accounting and finance. Jadi di sini akan muncul seperti ini, nama yang kita buat. Nah, jadi pada kasus kali ini si perusahaan kita akan memecah accounting and finance. Jadi kita membuat departemen baru bernama accounting dengan NPM. Nah, jadi pertama caranya gimana? Pertama kita akan masuk ke bagian departemen, lalu kita klik new, lalu isi data seperti ini. Nama departemennya itu accounting NPM dan manajernya itu kita sendiri, yaitu aplikan 2. Nah, jika sudah berhasil, dia akan muncul departemen baru. Nah, selain itu kita akan mengubah data departemen pada aplikan 2. Jadi karena kita sudah membuat departemen baru, nah kita akan masuk ke modul employee, lalu kita klik nama kita. Nah, lalu klik aplikan, terus klik aplikan yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu nama kita. Habis itu kita ubah departemennya ini departemen yang awalnya accounting and finance, kita ubah dengan accounting yang sudah kita buat sebelumnya, dan manager dan cost-nya itu otomatis akan berubah. Oke, jadi awalnya accounting and finance jadi accounting and PM. Oke, setelah itu kita akan membuka departemen accounting NPM dan kita akan memastikan kalau aplikan kedua itu terdaftar di departemen tersebut. Jadi untuk cara ngeceknya kita hanya perlu menuju ke departemen, lalu kita cari nama departemen yang kita buat sebelumnya. Nah, lalu kita akan melihat bahwa kita sudah ada di sini. Oke, berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Oke, langsung masuk ke bagian sesi pertanyaan. Jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan field evaluation di profil aplikan dan mengapa hal ini penting. Jadi menurut saya
Field evaluasi di profil aplikan itu biasanya mencakup penilaian terhadap pelamar selama proses rekrutmen. Dan ini bisa mencakup hasil tes, wawancara, penilaian keterampilan, dan feedback dari pewawancara atau tim HR. Dan field ini tuh penting karena membantu HR dan manajemen rekrutmen dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai kelayakan seorang pelamar untuk posisi yang ditawarkan. Dengan daya evaluasi ini, perusahaan dapat membandingkan pelamar berdasarkan kriteria yang objektif dan memastikan kandidat yang terbaik terpilih. Untuk nomor dua, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen. Nah, jadi field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen itu pertama adalah data pelamar yang sudah berhasil diterima sebagai karyawan dan kemudian diubah statusnya menjadi employee dalam sistem. Jadi contohnya pada langkah 12 di atas itu data aplikan yang kedua itu yang telah diterima dia akan diubah menjadi data karyawan lengkap seperti nama, status karyawan, email, telepon, departemen, posisi dan informasi lainnya. Dan ini juga memastikan bahwa informasi pelamar terintegrasi dengan data karyawan. Jadi sehingga proses rekrutmen dapat dihubungkan langsung dengan data employee dalam sistem HR perusahaan. Jadi langkah 12 itu dapat dilihat di sini. Nah ini. Jadi data 12 yang dimaksud ini kan ini awalnya 11. Nah itu lanjut ke sini ini 12. Jadi kalau di materi ini ke-12 jadi pada ke-12 ini kita akan mengubah aplikan 2 menjadi employee tetap di perusahaan. Jadi ini yang hal pentingnya. Dan ketiga itu untuk mengingat dalam praktiknya jadi kita akan mengisi 5 daftar pelamar baru. Jadi ini daftar datanya bisa dicari saja. Caranya itu pertama kita masuk ke bagian rekrutmen. Terus kita cari kita cari sesuai NPM kita, misalkan NPM kita. Nah, ini udah ada. Kita klik. Nah, terus kita ubah jadi list dan kita ini. Nah, ini kita checklist dan kita action terus export. Nah, terus kita pilih sesuai dengan field yang harus diisi. Oke. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.